Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan sabda Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi atas perintahmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah yang besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka datang membantu. Maka mereka itu datang, lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah menghela perahu-perahu ke darat, mereka lalu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Di Jawa itu ada sebuah kisah legenda yang juga terkenal. Mungkin kalau di sini juga ada kisah potong-potong. Di sana ada kisah yang namanya Bandung Bondowoso. Ada yang pernah dengar? Belum? Ya enggak apa-apa. Mungkin tidak terkenal sampai sini, tapi di Jawa cukup terkenal. Mungkin bukan kisah nyata, tetapi mempunyai nasihat kebijaksanaan. Nah, Bandung Bondowoso ini dia orang yang gagah perkasa, orang yang sakti, dan dia pernah jatuh cinta kepada cewek yang namanya Roro Jonggrang. Nah, Roro Jonggrang ini mau menerima cintanya Bandung Bondowoso ini kalau dia dalam waktu 1 malam bisa membuat 1000 candi. Candi itu bangunan tempat doa yang megah, yang besar, terbuat dari batu. Dan itu menurut cerita adalah sekarang Candi Prambanan, yang candinya memang cukup megah, menjulang tinggi dan indah. Nah, hanya kurang 1, 1000 kurang 1 itu jumlahnya 999. Cintanya ditolak. Tapi Bandung Bondowoso tidak kecewa. Nah, kalau anak-anak muda zaman sekarang yang namanya berjuang memperwujudkan cintanya itu nggak sampai membuat 1000 candi, tetapi mungkin dengan modal paketan WA itu bicara jangan capek, jangan lupa maem dan lain sebagainya, itu sudah berjuang. Dan kalau cintanya ditolak mungkin akan merasa sedih. Maka kalau hal itu saya bandingkan dengan peristiwa Petrus yang dia mungkin kecewa semalam-malaman tidak menangkap ikan, lalu atas perintah Yesus dia bertolak ke tempat yang dalam dan menghasilkan mukjizat, dia mendapatkan ikan yang banyak. Demikian juga cinta yang mendalam butuh sebuah perjuangan dan tindakan nyata. Sebuah iman yang teguh juga membutuhkan perjuangan dan juga tindakan nyata. Maka kita juga sebagai seorang Kristiani, kalau kita juga ingin beriman kepada Tuhan dengan hati yang teguh, kita punya tindakan nyata dan juga perjuangan, sehingga berkat Tuhan itu juga tidak akan jauh dari hidup kita.